Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Yerni Sitompul SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20169938932. Nomor induk mahasiswa 2316269. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya membuat video layanan konseling individual dengan topik motivasi belajar rendah menggunakan pendekatan RIBT menggunakan teknik self-talk. Video ini dengan tujuan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Rei kelas 8A. 8A. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Baik Bu. Ibu kabarnya bagaimana? Kabar ini baik nak. Apakah kamu tahu kenapa dipanggil ke ruangan BK? Gak tahu Bu. Sebenarnya saya deg-degan Bu datang ke ruang BK. Kamu tidak perlu takut ke ruang BK ya, karena di sini guru BK itu membantu setiap siswa untuk memberikan layanan ya, untuk menggali potensi dirinya ya, membantu juga jika ada siswa yang bermasalah ya. Jadi ruang BK itu buat semua siswa ya, baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah. Jadi kamu gak usah ragu dan gak usah takut. Nah, sampai di sini kira-kira Nak Re udah paham? Oh, udah Bu, sudah paham saya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan kita hari ini ya, itu tentang konseling individu. Apakah kamu udah memahami nih apa itu konseling individu? Nggak tahu Bu. Baiklah Nak, Ibu akan menjelaskan tentang konseling individu ya. Jadi konseling individu itu adalah upaya yang dilakukan oleh konselor. Konselor itu adalah ibu ya, Iya. kepada konseling. Konseling itu adalah siswa sendiri ya, untuk memahami ya potensi diri, permasalahan atas apa yang dialami ya. Nah, dan di dalam konseling individual ini juga harus terbuka ya. Jadi terbuka maksudnya di situ tidak ada ya yang ditutup-tutupi. Kamu harus terbuka dengan masalah yang kamu hadapi ya. Sampai di sini Nak Rey paham? Saya paham Bu, tapi saya tidak mau teman-teman saya tahu Bu. Ya, jadi di BK itu ada beberapa azas ya. Salah satunya itu adalah azas rahasia. Rahasia maksudnya ya hanya kita yang tahu. Apapun permasalahan yang kamu alami antara ibu dengan kamu ya, Iya. tidak boleh disebar-sebarkan ke yang lain ya. Iya. Sampai di sini kira-kira Nak Rey paham? Paham Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan ya, sebaiknya kita menyepakati waktu dulu nih. Apakah 40 menit bisa nih? Kita kesepakatan waktu. Boleh Ya. selama 40 menit. Boleh Bu, saya rasa cukup Bu. Sebelum kita melakukan konseling, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, mohon petunjuk dari Tuhan ya. Ibu akan memimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah nak, mengenai permasalahan yang kamu alami ya, ibu dapat laporan nih dari wali kelas kamu, dari guru BK, dari guru mata pelajaran, bahkan dari guru piket nih. Kamu pernah terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, ya, tidur di kelas, pulang sebelum waktunya, dan sering keluar kelas, ya, apalagi guru tidak ada di kelas, ya. Gimana nih? Kenapa kira-kira Re bisa seperti itu? Boleh nggak kamu menceritakan ke ibu? Ini Bu, saya sudah berusaha belajar dengan giat Bu, tapi saya selalu dipengaruhi oleh teman-teman saya Bu. Saya juga suka tidur larut malam sebab saya sudah kebiasaan bermain gadget Bu. Saya tidak bisa mengatur bermain gadget saya. Lalu orang tua saya juga kurang memperhatikan saya. Saya dibangunin jam 4, tapi saya malah tidur lagi daripada terlambat. Nah, setelah itu ya kamu tidur lagi jadi terlambat. Ya. Jadi gimana nih nilai yang kamu hasilkan kemarin? Kira-kira kamu senang nggak dengan hasil nilai kamu? Sesuai nggak dengan keinginan sama ekspektasi kamu? Tidak Bu, saya di semester kemarin nilai saya turun Bu. Saya hanya mendapatkan peringkat 5 besar di kelas. Saya merasa sedih Bu, saya menganggap diri saya ini bodoh Bu. Kenapa ya kamu bisa seperti itu? Dan ibu tahu kamu ini salah satu siswa yang prestasi, ya, Iya. yang aktif di kegiatan. Bahkan kamu pernah mengikuti lomba ini ya, lomba buku dengan Pak Wawan, Iya. ya. Boleh nggak kamu nih? Apalagi yang kamu alami? Kenapa bisa seperti itu? Karena saya tidak bisa mendapat nilai yang baik seperti teman-teman saya Bu. Jadi buat apa belajar kalau nilai tidak sesuai ekspektasi? Kalau ibu boleh tahu nih, apakah kamu memiliki pikiran-pikiran negatif lainnya? Ada Bu, Tentang apa itu? seperti saya takut Bu mengecewakan kedua orang tua saya. Saya menganggap orang tua saya akan marah Bu kepada saya. Orang tua saya pasti kecewa Bu, karena kemarin peringkat saya turun Bu. Saya kasihan sama si Mama karena Bapak sudah tidak ada. Jadi hanya Mama yang menghidupi kehidupan kami. Jadi kamu nih berpikir si Mama kecewa, Iya. si Mama marah. Tapi pada kenyataannya si Mama gimana nih respon si Mama setelah kamu mendapatkan nilai yang drastis turun? Kata si Mama sih nggak apa-apa, katanya sudah masuk peringkat 5 besar itu sudah bagus. Malah si Mama menyuruh saya untuk menikmati masa remaja saya. Baiklah, dari yang kamu sampaikan tadi nih, Ya. kamu beranggapan diri kamu bodoh. Terus orang tua kamu merasa kecewa dengan hasil prestasi atau nilai kamu yang menurun, ya. Nah, terus kamu jadi mengalami penurunan semangat belajar, berpikir buat apa belajar atau juga nilai saya kecil. Iya, Jadi kamu berpikiran seperti itu. benar. Menurut ibu nih ya, rendahnya ya minat kamu belajar itu karena kamu memiliki pikiran-pikiran yang irasional. Apakah kamu paham nih apa tuh pikiran irasional? Nggak tahu Bu, apa itu pikiran irasional Bu? Pikiran irasional itu ya pemikiran-pikiran yang negatif yang ada di dalam pikiran kamu yang dapat menghambat ya, yang dapat menghambat keinginan kamu untuk belajar. Contohnya tadi nih ya, karena kamu beranggapan nilai kamu rendah, buat apa belajar. Terus kamu beranggapan orang tua kamu kecewa karena nilai kamu rendah ya. Tapi kan pada kenyataannya
si si mama terima ya Iya. keadaan kamu yang Iya, sekarang terima. ya. Nah, sampai untuk saat ini kira-kira kamu paham nih apa pikiran irasional itu? Saya sudah paham, Bu. Nah, dengan adanya masalah tersebut, apakah Nak Rey mau Ibu bantu nih supaya tidak lagi mengalami ini pikiran-pikiran yang irasional? Ya, Bu, saya ingin melawan keterpurukan saya. Saya ingin menjadi lebih baik lagi, Bu. Ya, baiklah ya. Kita akan melihat video berikut ya. Silakan kamu simak. Kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian, bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral. Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif, maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam berpengaruh, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda, karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka tanpa sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal itu. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana
Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Apa yang dapat Mbak Re pahami nih dari tampilan video yang bersama-sama kita simak? Saya tidak boleh berpikir negatif, Bu. Saya juga tidak boleh berbicara negatif pada diri saya karena akan berdampak pada diri saya, Bu. Nih, pernah nggak nih Kak Re itu berpikir untuk merubah pikiran-pikiran negatif tersebut? Pernah, Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Apa yang kamu katakan tadi, Ibu harap kamu benar-benar atau bersungguh-sungguh ya untuk merubah pikiran-pikiran negatif kamu ke arah yang lebih baik. Dan Ibu yakin pasti kamu bisa merubah itu semua. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba yang terbaik. Sekarang Ibu akan membantu kamu ya untuk merubah pikiran-pikiran irasional itu ya dengan teknik self talk. Apakah kamu pernah dengar nih self talk itu apa? Belum, Bu. Jadi self talk itu adalah berbicara pada diri sendiri atau berdialog pada diri sendiri tetapi dalam hati ya. Apakah kamu pernah nih berbicara pada diri sendiri? Pernah, Bu. Ya seperti itulah self talk ya, berbicara pada diri sendiri. Namun self talk itu ada self talk positif dan ada yang negatif. Nah sekarang ya Ibu berharap kamu bisa nih merubah self talk yang tadinya negatif ke arah yang lebih positif ya. Baiklah, nah ini ada LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, terlebih dahulu kamu isi dulu nama, kelas, ya, hari dan tanggal. Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi di awal kamu udah menceritakan nih ya pikiran negatif kamu, Iya. ya. Nah, sekarang kamu tuliskan di lembar LKPD ini. Sudah, Bu. Kan Ibu pengen dengar nih, kamu bacakan dengan lantang yang kamu tulis self talk negatif itu, pikiran-pikiran yang irasional. Baik, Bu. 1. Kurangnya semangat sekolah. 2. Merasa pesimis. 3. Menganggap orang tua marah. 4. Tidak yakin dengan diri sendiri. Dan 5. Selalu berpikir tidak akan berhasil. Nah, dari self talk negatif ini nih, apakah dari bisa merubah ke yang positif? Bisa, Bu. Bisa, ya silakan kamu tulis kembali di LKPD. Sudah, Bu. Silakan kamu bacakan kembali. 1. Yakin akan sukses dan berhasil. 2. Semangat sekolah. 3. Menganggap orang tua, menerima apa adanya.
4. Optimis mendapat nilai yang baik. Dan 5. Berpikir ke depannya akan terus berhasil. Nah, dari self-talk negatif tadi nih, apakah Nak Rey bisa merubah ke yang positif? Bisa, Bu. Ya, silakan kamu tulis, Ibu akan membimbing kamu ya. Silakan kamu tulis di LKPD yang di bawah. Sudah, Bu. Ya, silakan kamu baca kembali dengan lantang. 1. Yakin akan sukses dan berhasil. 2. Semangat sekolah. 3. Menganggap orang tua menerima apa adanya. 4. Optimis mendapat nilai yang baik. Dan 5. Berpikir ke depannya akan terus berhasil. Baik, itu sudah bagus sekali ya. Kamu dapat merubah self-talk negatif ke arah yang positif. Nah, sekarang kita simak lagi ya video yang kedua. Ya. Seperti itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara tidak enak yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Kamu efek dari self-talk ini bisa, kamu harus hati ya dengan ucap karena self-talk sendiri adalah self-talk. Contohnya seperti, duh aku udah nyoba tapi kok gagal, apa yang banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata dari situ menjadi self-talk yang positif. Seperti, aku udah nyoba tapi gagal, ya udah nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa didapatkan menggunakan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah kamu justru malah kebingungan dan gagal mengambil keputusan. Karena kamu satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun pada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat berubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sebenarnya diidentikan dengan sesuatu yang menyenangkan. Padahal kamu juga bisa melakukan cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Pesan apa nih yang dapat kamu temukan di video tersebut? Jika saya berkata kepada
diri saya positif, ketika saya mengalami masalah, saya akan bisa menghilangkan pikiran emosional yang muncul. Ya, itu sudah bagus ya nak ya. Jadi yang tadi kamu berpikir negatif ya, Ya, pikiran irasional itu kamu harus mampu berpikir yang positif. Dengan kamu berpikir positif nih akan mengalami sugesti perubahan ke hal dengan positif. bisa ke yang positif Ya. ya. Aktivitas kamu dapat berjalan lancar ya, semangat kamu juga, motivasi kamu belajarnya semakin semangat ya. Nah, terus kamu pikirannya ke orang tua juga tidak negatif ya. Kira-kira nih setelah sampai di sini bisa nggak kira-kira Nak Rey merubah pikiran-pikiran yang negatif tadi ke positif? Bisa Bu. Sekarang ibu minta kamu nih menyimpulkan apa saja ya kesimpulan dari hasil konseling kita pada hari ini. Baik Bu, saya akan mencoba untuk menyimpulkan. Jadi Ibu tadi menjelaskan permasalahan yang dialami pada diri saya. Kemudian Ibu memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan saya yang saya alami. Baik nak, kamu sudah paham ya, sampai di sini kamu sudah paham nih bagaimana solusi ke depannya ya. Ya. Nah sekarang nih ibu tanya nih, bagaimana rencana kamu nih ke depannya? Kedepannya saya akan melawan keterpurukan saya Bu. Saya akan mencoba lebih baik lagi. Bagus sekali ya nak, kamu sudah sangat paham nih ya dari hasil pertemuan konseling kita pada hari ini. Ibu harap kamu dapat menjalankannya ke depannya lebih baik lagi. Nah, bagaimana nih menurut kamu hasil pertemuan kita pada hari ini? Perasaan saya sudah lebih tenang Bu, karena saya sudah mendapat jalan keluar atas permasalahan saya. Terima kasih, Ibu sangat senang mendengarnya. Baiklah nak ya, tidak terasa ya hampir 40 menit nih Iya. sesi konseling ini ya. Kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya kamu isi dulu lembar kepuasan ya selama pertemuan kita. Ibu akan mengambil ini, silakan kamu isi. Baik Bu, sudah saya isi ya Bu. Baik, sesi konseling ini sudah berakhir ya. Terima kasih sudah mengisi. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak ya, dan kamu boleh kembali lagi ke kelas. Ya. Terima kasih ya Bu. Nah, sekiranya kamu nanti masih memerlukan ibu, kamu boleh lagi datang ke sini. Baik. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang.